Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 GKJW Jemaat Malang. Ibadah minggu ini merupakan ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW tahun 2020. Dan kita masih membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Sekalipun bulan kesaksian dan pelayanan sudah berakhir, bukan berarti kesaksian dan pelayanan kita berhenti. Tetapi sebagai orang beriman, tentunya kita harus terus bersaksi dan selalu menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, sambil menyiapkan Alkitab dan buku pujian, Kidung Jemaat, kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyaksikan video dari SD Kristen YBPK Ngaglik. Mari kita saksikan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look. Ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita dengan sukacita. Kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298, bait yang pertama dan yang kelima. Jemaat yang terkasih,
Mari kita bersama memulai ibadah ini dengan pengakuan yang sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, yang selalu memelihara umat kepunyaannya di tengah persoalan dan goncangan kehidupan. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema ibadat kita pada saat ini kita terima dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang dituliskan kepada kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Hitung jemaat 293 bait yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, lihatlah kami Tuhan, tengoklah kami ya Bapa. Sebab saat ini kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu ini, berseru memanggil nama-Mu yang kudus. Kami mengungkapkan pengakuan bahwa hidup dan kehidupan kami berlumuran dengan dosa. Ampunilah kami sebagai pribadi. Ampunilah keluarga kami. Ampuni persekutuan kami. Sebab hidup kami dalam keseharian sering menyimpang jauh dari apa yang Engkau harapkan ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, bawalah kami kembali datang mendekat kepadamu dalam anugerah pengampunan-Mu yang besar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari dengan sukacita kita menyambut berita pengampunan Tuhan. Menurut Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15.
Karena Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kami menyapa Engkau kembali, ya Allah Roh Kudus, Roh yang menjadi terang atas jalan kehidupan kami. Teduhkan tubuh jiwa, roh kami saat ini untuk mendengar firman-Mu yang diberitakan. Mampukan kami dalam kuasa-Mu yang besar, ya Allah, untuk menangkap pesan dan pengajaran Tuhan yang menginspirasi kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, bawalah kami terus mendekat kepada Engkau. Puaskanlah kami dengan firman-Mu. Demi Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang akan kita baca dan akan kita renungkan terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-20, ayat 7 sampai 13. Yang demikian, keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangku.
Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia dari setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan perhatikan ayat yang ke-9 dari Yeremia pasal 20, bagian dari bacaan kita. Ayat ini akan menjadi titik tolak kita untuk merenungkan apa yang menjadi firman-Nya. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, manusia itu selalu mempunyai alasan untuk mengeluh dan mengadu. Saya dan panjenengan semua selalu memiliki alasan untuk mengeluh dan mengadu. Ketika tubuh tersakiti sesuatu, atau ketika kita tersandung dan kemudian jatuh tersungkur, ketika hati terlukai oleh cercaan atau kata-kata orang lain, ketika beban hidup semakin terasa begitu berat, ketika himpitan persoalan begitu derasnya datang mendera kita. Dan tentu masih banyak alasan yang lain, bukan hanya puluhan, mungkin ratusan alasan. Yang pasti saudara-saudara, manusia tidak akan pernah kehilangan alasan untuk mengeluh dan mengadu. Dalam kehidupannya, seorang pribadi sekalipun Rasul Paulus, yang kita mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang besar, dia adalah rasul yang besar, dia adalah pribadi yang tentu dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang akrab, yang baik dengan Tuhan. Tapi toh dalam kehidupannya, Rasul Paulus pun pernah mengeluh dan mengadu. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara,
tergambar bahwa ia pada saat itu ada dalam sakit secara fisik. Memang tidak dijelaskan ia sakit apa. Rasul Paulus sendiri juga tidak pernah mengatakan apa yang sungguhnya ia sandang dengan deritanya itu. Tapi hanya digambarkan bahwa ada duri di dalam dagingnya, begitu diungkapkan. Bayangkan saudara-saudara, duri dalam daging itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Itu berarti bahwa orang lain tak melihat sesuatu di dalam dirinya, tetapi dia sendiri yang merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan untuk apa yang dideritanya ini saudara-saudara? Ia mengeluh. Ia mengaduh kepada Allah. Ia sudah berkali-kali meminta Allah supaya Allah menyingkirkan apa yang dideritanya. Tapi apa jawab Allah? Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Demikian yang diungkapkan dalam tema ibadah kita tadi saudara-saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, dan seterusnya. Itu yang diungkapkan Rasul Paulus. Ia mengeluh, tapi ia juga mengadu kepada Allah dengan segala penderitaan yang dialaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mengeluh dan mengadu dengan keras. Itu pula yang sebenarnya telah dilakukan oleh Yeremia. Nabi yang diutus oleh Allah untuk bekerja atas dirinya dalam kehidupan orang-orang Israel. Ia dengan sangat lantang mengungkapkan keluhannya. Ia mengadu kepada Allah. Seperti halnya Rasul Paulus, saudara-saudara, Yeremia ini mengeluh, ia mengadu karena ia merasakan beban penderitaan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-7, saudara-saudara, mengatakan kepada kita, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Ayat yang ke-10, saudara-saudara. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Itu yang diungkapkan oleh Yeremia, yang sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa pada saat itu Yeremia sungguh merasa sakit karena ia diolok-olokkan oleh banyak orang. Ia merasakan penderitaan karena ia dikhianati oleh teman-temannya, sahabat-sahabat karibnya. Ia merasakan bahwa kehidupannya diancam karena ia selalu diintai oleh orang-orang yang benci dirinya. Bayangkanlah saudara-saudara yang dialami oleh Yeremia. Ia diutus oleh Allah memberitakan firman untuk kehidupan orang-orang Israel. Tapi justru ia ditolak, ia disakiti, ia dikhianati. Dan ini tidak hanya terjadi sekali, tapi berkali-kali atau berulang kali. Dan semua yang terjadi secara berulang-ulang, saudara-saudara, pasti akan menyakitkan. Pasti akan sangat menyakitkan. Hari ini diolok-olok, besok diolok-olok, besok lagi diolok-olok, dan seterusnya. Hari ini dikhianati, kemudian besok dikhianati, dan besoknya lagi dikhianati. Akan sangat menyakitkan. Oleh karena itu saudara-saudara, Yeremia merasakan bahwa beban hidupnya begitu berat dan kemudian ia berteriak kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Itu yang diungkapkan Yeremia, saudara-saudara, kepada Tuhan dengan apa yang dialaminya. Yang menarik saudara-saudara, dari kisah kehidupan Yeremia sebagaimana
wartakan kepada kita melalui bacaan kita pada saat ini. Yaitu sekalipun Yeremia pada saat itu mengeluh, sekalipun pada saat itu Yeremia itu mengaduh, tapi ia tidak kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Ia tidak pernah meragukan Allah, bahkan ia juga tidak pernah kehilangan Allah dalam kehidupannya. Dan itulah yang kemudian menopang dirinya supaya pada akhirnya dia mampu bertahan di tengah-tengah berbagai macam persoalan penderitaan yang harus dihadapinya. Mari saudara-saudara, sejenak kita menyelidiki diri kita, melihat di sekitar kita, dan merenungkan kenyataan ini. Kehidupan manusia, bahkan kehidupan orang percaya itu selalu berhadapan dengan kesakan, penderitaan, dan kesakitan. Itu yang ada. Tapi kita juga melihat saudara-saudara betapa banyak yang karena sakitnya, karena penderitaannya kemudian mereka mulai meragukan Tuhan. Apa benar Tuhan itu ada? Apa benar Tuhan itu mengasihi? Apa benar Tuhan itu sungguh menyayangi aku? Bukan hanya meragukan Tuhan. Seringkali kemudian ia juga meninggalkan Tuhan, dan itu juga berarti ia akan kehilangan Tuhan. Ingat kisah kehidupan Ayub, saudara-saudara, sangat jelas diungkapkan kepada kita. Bagaimana pada saat itu istri Ayub itu berkata kepada Ayub ketika Ayub ada dalam penderitaannya, sekarang kutukilah Tuhanmu dan matilah. Istri Ayub kehilangan Allah di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena penderitaan yang ia terima, penderitaan yang ia lihat, penderitaan yang ia saksikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar ungkapan hati Yeremia. Dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, bahkan ayat yang ke-13, saudara-saudara. Dikatakan kepada kita begini. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu nodai yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kedamu-lah kuserahkan perkaraku. Ayat 13. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Ayat-ayat ini menegaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Yeremia, saudara-saudara, meyakini pemeliharaan Allah. Yeremia meyakini perlindungan Allah di tengah-tengah penderitaan yang disandangnya, penderitaan yang merangkulnya pada saat itu. Kenyataan ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, inilah hidup. Inilah hidup orang yang percaya. Dipelihara oleh Allah, iya. Dilindungi oleh Allah, iya. Tetapi itu bukan berarti bebas dari rasa sakit dan kepedihan. Kehidupan orang percaya selalu dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi bukan berarti steril dari derita hidup. Saudara-saudara, penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib nampaknya menjadi contoh yang sempurna untuk hal ini. Kita mengetahui dan kita bisa merasakan penderitaan Yesus ketika Ia disesah oleh para serdadu sebelum Ia disalibkan. Kita merasakan penderitaannya ketika Dia harus memikul salib yang begitu berat menuju Golgota. Dan ketika Ia disalib, saudara-saudara, kita juga bisa merasakan bagaimana sakitnya ketika tangan dan kaki dipaku. Dan kita juga merasakan bagaimana Ia
seolah-olah dalam kesendirian dan pada saat itu berseru kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa seolah-olah diam dalam derita Yesus. Seolah-olah diam. Allah Bapa seolah-olah tidak berkata apa-apa. Tidak ada jawab dari apa yang menjadi seruan Tuhan Yesus kepada Bapanya. Tapi Yesus tahu, saudara-saudara, Bapanya tidak diam. Bapanya tidak diam. Bapanya ada bersama dengan dia, menguatkan dan memampukan dia. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Yeremia juga paham akan diamnya Allah dengan apa yang menjadi teriakannya. Dalam bacaan kita sungguhnya diungkapkan kepada kita ketika pada saat itu Yeremia berteriak kepada Tuhan. Ketika pada saat itu Yeremia mengeluh, ketika Yeremia mengadu kepada Tuhan, seolah Allah tidak berkata-kata, Allah tidak menjawab apa yang menjadi ungkapan hati dari Yeremia. Tapi sungguhnya saudara-saudara, Allah tidak diam. Allah tidak diam. Tapi Allah berbicara kepada Yeremia melalui bisikan hatinya. Mari perhatikan kembali nats kita ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlala untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yang mau dikatakan kepada kita melalui ayat yang ke-9 ini, saudara-saudara, ada sesuatu dalam hati Yeremia yang membuat dia tidak bisa mundur. Dorongan yang kuat sekali dalam dirinya yang membuat dia tidak menyerah dengan derita. Seperti apa yang tak terpadamkan, api yang ada dalam dirinya. Dan Yeremia tahu dari mana itu. Itu adalah pasti dari Allah. Inilah sebenarnya saudara-saudara jawab Allah atas teriakan, atas aduhan, atas keluhan Yeremia. Untuk Yeremia yang mengeluh itu, saudara-saudara, Allah memberi kekuatan seperti nyala api. Api dalam hati yang membuat Yeremia itu tidak menyerah ketika ia menjalankan tugas kenabiannya meski penderitaan itu mendera. Allah memberikan kekuatan yang besar meski Yeremia harus tetap merasakan sakit, merasakan derita, merasakan kecewa, merasakan kesengsaraan. Dan tujuannya satu, saudara-saudara. Tujuan Allah membuat ini satu, yaitu supaya Yeremia itu semakin kuat, semakin tangguh di dalam kehidupannya. Tidak kita juga menghayati kehidupan iman kita, saudara-saudara. Hidup yang kita jalani sebagai orang Kristen, itu bukan hidup seperti bermain di dalam taman. Tapi sebenarnya lebih berupa medan pertempuran. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak boleh bermain-main. Kita tidak boleh manja, kita tidak boleh menjadi lemah. Kita tidak boleh menjadi lembek, kita tidak boleh menjadi pribadi yang mudah menyerah. Orang Kristen harus kuat, harus tangguh. Dan untuk itu, saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan untuk menjadi kuat, untuk menjadi tangguh, untuk menjadi luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan penderitaan dan kesesakan ada dengan kita merangkul penderitaan itu. Dengan kita akrab dengan penderitaan itu seperti apa yang dialami oleh Yeremia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita menghayati apa yang kita alami selama ini, kita mengetahui betapa sebenarnya dunia kita saat ini sedang diporak-porandakan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Tetapi itu berpengaruh begitu rupa, menghancurkan dunia, memporak-porandakan dunia ini.
Kita menyebutnya ini adalah virus yang mematikan. Kita menyebutnya ialah COVID-19. Ada banyak kesakan, ada banyak penderitaan yang telah ditimbulkannya. Dan kita juga mengaku ada banyak keluh, ada banyak ungkapan mengaduh kepada Tuhan dengan apa yang terjadi karena pandemi ini. Sesuatu yang tak terlihat sedang memporak-porandakan dunia ini. Tapi sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita juga diingat bahwa sesuatu yang tidak terlihat, dan itulah kuasa Tuhan yang tidak terlihat, juga sedang bekerja dalam diri kehidupan orang-orang yang percaya. Dalam diri kita, dalam diri saya, dan dalam diri saudara-saudara. Allah yang bekerja untuk menopang kita. Allah yang bekerja memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang bekerja memberi kemampuan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menyerah, kalah dengan apa yang saat ini sedang memporak-porandakan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mau kita meyakini bahwa Dia tidak pernah berdiam diri. Dia selalu bekerja dan memberikan kekuatan. Allah minta kita supaya bertahan dan tidak menyerah dengan keadaan. Rasa sakit, derita, pergumulan sebenarnya sedang mengerjakan kekuatan untuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jadilah kuat, jadilah tangguh, meski dengan merangkul sakit dan derita. Yeremia sudah mengalaminya. Tidak kita juga ingin mengalaminya seperti apa yang dialami oleh Yeremia? Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman kita bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari saudara kita, Abner, Priska, dan Arya, Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu.
kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, oh, oh. Setiap kataku kau pun menunggu. Oh, oh. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, Dekatmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu kulihat kasih. membawa sembahku, Yesusku, menyatakan sungguh ajaib, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Jemaat kasih Tuhan, bersama-sama kita mengungkapkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk firman yang Kau beritakan bagi kami hari ini. Melalui keteladanan hidup Yeremia, Engkau ya Allah mengajar dan mendidik kami untuk percaya
akan pemeliharaan Tuhan di tengah goncangan krisis kehidupan yang kami hadapi. Buatlah kami mampu mengimani Engkaulah Allah yang memungkinkan kami bertahan, bahkan semakin menjadi kuat di tengah himpitan persoalan dan penderitaan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Buatlah firman-Mu berbuah dalam hidup kami yang kami jalani. Ya Bapa, hadirlah Engkau dalam setiap pergumulan kami umat yang Kau kasihi. Sembuhkan yang sakit, topanglah yang lemah dan tak berdaya. Terangi mereka yang ada dalam gelap, arahkan langkah yang kehilangan tujuan hidup. Pulihkan hati yang terluka, satukan keluarga-keluarga yang terkoyak oleh persoalan-persoalan keluarga. Sungguh ya Allah, kami merindukan jamahan tangan kasih-Mu yang nyata memulihkan, menyembuhkan, merdekakan, menyatukan. Bawalah kami hidup untuk semakin dekat satu dengan yang lain sebagai satu keluarga. Dan bawa setiap kami untuk semakin mendekat kepada Engkau di dalam Kristus Yesus. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah melalui hikmat-Mu semua upaya yang dilakukan oleh pemimpin dan masyarakat negeri dan dunia ini untuk keluar dari krisis yang sedang terjadi karena pandemi COVID-19. Berkati dan lindungi tenaga medis dan relawan kemanusiaan yang terlibat untuk mengupayakan pemulihan segera akan terjadi. Hibur yang kehilangan, jagailah kami dalam kuasa pengasihan Tuhan. Berkatilah pula seluruh gereja-Mu dalam setiap langkah pelayanannya. Kami serahkan GKJW di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung. Tetaplah Engkau yang menjaganya ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau juga memberi kesempatan bagi kami untuk mengisi bulan kesaksian GKJW tahun 2020 dengan berbagai kegiatan. Kami percaya usaha untuk bersaksi dan melayani ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan yang boleh kami jalani. Tercurahlah berkat-Mu atas kami melalui karya kami. Bapa, inilah doa kami yang kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita yang penuh kasih selalu mencukupkan kebutuhan hidup kita. Oleh sebab itu, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang selalu kita terima. Seperti firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-107 ayat 21 sampai dengan 22 yang demikian bunyinya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 441. Kita akan pujikan bait pertama dan yang kedua, Ku Ingin Menyerahkan. Sekalipun tak
kita serahkan persembahan kita di dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang boleh kami terima daripadamu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur dari rumah kami masing-masing. Kiranya persembahan kami ini berkenan kepadamu dan dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan pelayanan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu GKJW Jemaat Malang. Berkat-Mu yang masih ada pada kami, ajarkan kepada kami untuk mempergunakannya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab, sehingga seluruh hidup dan kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan, kiranya dengan hikmat yang datangnya daripadamu, mereka boleh mengelolanya dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami pemberi berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pergilah dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Teruslah menjalani hidup dengan keteguhan hati. Memang akan selalu ada goda, tantangan, derita, sakit. Tetapi ingatlah, Tuhan Allah selalu memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Percayalah. Hitung jemaat 453 bait 2 dan bait yang ketiga. Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sekarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Undurlah dari pertemuan ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.